Allah tidak mempercayakan lebih kepada seseorang hanya karena orang itu memiliki bakat yang lebih dari yang lain. Bakat seseorang tidak selalu menjadi hal yang berguna dalam menjalankan pekerjaan Allah. Malahan bisa menjadi penghambat jika bakat tersebut menumbuhkan kesombongan pada diri orang itu. Hari ini kita akan membahas salah satu perumpamaan yang dicatat di Matius 25 ayat 14-30, yakni perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima sertanya dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Perumpamaan ini memiliki makna yang sangat kaya dengan isi yang sangat tegas. Kita diberi gambaran tentang suatu rumah tangga yang terdiri dari seorang majikan dengan para hambanya. Kita perlu memahami konsep ini karena ini merupakan hal yang mendasar di dalam ajaran Alkitabiah. Rasul Paulus berbicara tentang keluarga orang-orang seiman di dalam Galatia 6 ayat 10 dan tentang keluarga Allah di dalam Efesus 2 ayat 19, di mana Yesus menjadi majikan dan yang lain, yaitu Anda dan saya, adalah hambanya. Dari perumpamaan ini kita melihat bahwa setiap orang di dalam rumah tangga Allah memiliki kesamaan ikatan dalam arti setiap orang mendapat tugas atau mendapatkan tanggung jawab. Kata talenta dalam perumpamaan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan istilah dalam bahasa Inggris talent atau bakat yang memiliki makna kemampuan alamiah. Talenta di sini hanya sekedar merupakan satuan ukur atau suatu jumlah uang, dan 1 talenta merupakan jumlah uang yang sangat banyak di zaman itu. Dalam Perjanjian Lama Anda dapat menemukan istilah-istilah seperti 1 talenta emas, perak, atau kuningan. Jika Anda memiliki Alkitab versi Revised Standard, Anda akan melihat di bagian catatan kakinya bahwa jumlah 1 talenta itu sama dengan pendapatan seorang pekerja selama lebih dari 15 tahun. Itu artinya jika Anda bekerja selama 15 tahun, maka jumlah uang Anda selama itu nilainya sama dengan 1 talenta.
Pada zaman itu, perdagangan antar negara dinilai dalam satuan uang yang besar, yaitu talenta. Jadi perumpamaan ini menunjukkan bahwa hal yang dipercayakan kepada setiap orang yang mengikut Tuhan, nilainya sangatlah luar biasa. Akan tetapi kita juga melihat bahwa setiap orang menerima jumlah yang berbeda-beda untuk dikelola. Yang pertama menerima 5 talenta, yang kedua menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta. Apa yang menjadi penentunya? Perumpamaan ini menjelaskan kepada kita bahwa jumlah itu disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing hamba itu. Ayat 15. Tuhan memberi 5 talenta kepada yang satu, lalu ada 2 talenta kepada yang satunya lagi, dan 1 untuk yang terakhir. Semua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di dalam perjanjian baru, kata kesanggupan tidak boleh diartikan berdasarkan bakat alamnya seseorang. Allah tidak mempercayakan lebih kepada seseorang hanya karena orang itu memiliki bakat yang lebih dari yang lain. Bakat seseorang tidak selalu menjadi hal yang berguna dalam menjalankan pekerjaan Allah. Malahan bisa menjadi penghambat jika bakat tersebut menumbuhkan kesombongan pada diri orang itu. Orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan biasanya akan sangat menyadari kelebihannya, karena ada banyak kesempatan untuk membandingkannya dengan kemampuan orang lain. Dan hal ini membuat mereka sangat sadar akan kelebihan mereka. Tak peduli seberapa kuatnya mereka berusaha untuk merendahkan diri, tetap sangat sulit bagi mereka karena mereka tahu persis bahwa mereka lebih unggul dari orang lain. Mereka bersikap seolah-olah tidak menyadarinya, akan tetapi di dalam hatinya mereka akan tetap berkata, "Aku yang terbaik." Akan tetapi di dalam dunia rohani, kita harus tahu bahwa bakat kita atau keunggulan alamiah kita tidak selalu menjadi hal yang menguntungkan bagi pekerjaan Allah. Malahan hal itu bisa menghambat kemajuan kita, karena kita akan cenderung mengerjakan sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kehendak kita sendiri. Akibatnya kita mengandalkan kemampuan diri sendiri dan tidak mengikuti cara Allah. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri dan mengabaikan perlunya meletakkan kepercayaan kepada Allah. Sementara orang lain yang menyadari kelemahannya, mengerti bahwa mereka harus mengandalkan Allah jika berurusan dengan perkara rohani. Sangatlah penting bagi mereka yang memiliki keunggulan alamiah untuk memahami bahwa bakat mereka tidak berguna dalam peperangan rohani. Tetapi kuasa Allah yang terwujud dan bekerja di dalam diri kita, itulah hal utama yang paling menentukan. Paulus adalah orang yang sangat cakap. Kita hanya perlu membaca surat-suratnya saja, maka kita akan segera tahu betapa pandai dan berbakatnya orang ini. Baik dalam hal manajemen maupun kemampuan dalam memahami Alkitab dan perkara-perkara rohani. Namun justru karena kecerdasan dan kecakapannya itu, maka Allah menanamkan duri di dalam dagingnya. 2 Korintus 12 ayat 7. Paulus memahami bahwa itu untuk membuatnya tetap rendah hati, akan tetapi hal itu juga membuatnya merasa sangat kesakitan dan lemah. Lalu ia memohon kepada Allah agar duri itu disingkirkan dari dirinya, namun duri itu tetap ada di sana. Tuhan berkata duri itu akan terus ada di sana, dan Paulus berkata, "Aku tahu, hal ini karena aku sangat sombong dan aku harus tetap belajar untuk rendah hati. Itu sebabnya mulai saat ini, aku akan bersukacita di dalam kelemahanku supaya kuasa Allah nyata di dalam hidupku." Demikianlah kita bisa melihat bahwa ketika bakat dan kepandaian Paulus mulai menjadi penghalang, maka Allah terpaksa menanamkan duri di dalam dagingnya. Beberapa orang dari antara kita ada yang harus mengalami hal ini karena keunggulan alamiahnya mulai menyuburkan kesombongannya dan mulai mengganggu cara dia melayani Allah. Kalau kita bisa memahami poin ini, maka kita bisa mengerti bahwa Tuhan membagikan talenta kepada para hambanya tidak didasari oleh kemampuan jasmania dari orang tersebut. Kata yang diterjemahkan dengan kesanggupan itu di dalam bahasa Yunaninya sebenarnya bermakna kekuatan atau kuasa. Setiap orang mendapat talentanya berdasarkan kuasa dan kemampuan rohaninya. Kita tidak akan mempercayakan kuasa kepada orang yang kita pandang tidak akan mampu mengelola kuasa itu. Sebagai contoh, kita tidak akan menyerahkan granat tangan yang masih aktif kepada seorang bocah berusia 5 atau 12 tahun. Seorang anak berusia 12 tahun mungkin sudah cukup mengerti barang apa yang dia terima, dan Anda mungkin bisa mempercayakan granat tersebut kepadanya. Akan tetapi bisa saja suatu saat ia tergoda oleh rasa amarah dan menarik pin kunci granat tersebut. Bagi seorang anak berusia 5 tahun, ia jelas tidak tahu benda apa yang ia terima. Dan ia mungkin mengira bahwa dengan menarik pin granat itu, maka akan terjadi sesuatu yang hebat.
Tentu saja dia benar, hanya dia mungkin tidak akan sempat melihat hal hebat apa yang sedang terjadi. Ini karena ia masih belum mencapai kapasitas moral yang memadai untuk berhadapan dengan tanggung jawab memegang bahan peledak sehebat itu. Sama halnya dengan itu, ketika Allah mempercayakan sejumlah tanggung jawab kepada kita, Ia akan melihat apakah kita sudah mampu mengelola tanggung jawab itu. Dan juga sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa kapasitas atau kesanggupan rohani kita tidak selalu bersifat tetap. Bukti Alkitabiah menunjukkan bahwa kita bisa meningkatkan kapasitas ini. Kita mungkin memulai sebagai orang Kristen yang menerima 1 talenta saja dalam pengertian rohani. Lalu meningkat menjadi orang Kristen 2 talenta dan mungkin bisa sampai menjadi orang Kristen 5 talenta suatu hari nanti. Mari kita tinjau katanya di dalam anak kalimat menurut kesanggupannya. Di dalam hal ini katanya tidak menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan atau kuasa dari diri kita masing-masing. Di dalam Lukas 1 ayat 17, malaikat Tuhan berbicara tentang roh dan kuasa Elia. Kata kuasa di dalam anak kalimat tersebut berasal dari kata Yunani yang sama dengan kata kesanggupan di dalam perumpamaan ini. Anda mungkin akan bertanya, apa itu kuasa Elia? Apakah Elia memang memiliki kuasa yang berasal dari dalam dirinya sendiri? Tidak. Kuasa Elia berarti kuasa Allah yang bekerja melalui Elia. Faktanya itu adalah kuasa Allah, dan kuasa itu bekerja melalui Elia, jadi boleh disebut sebagai kuasa Elia. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang bisa maju sampai ke tingkatan Elia dan memiliki kuasa yang sama dengan yang bekerja di dalam diri Elia. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.